anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi gerak dan gaya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sedikit membahas materi tentang gerak ya. Di materi gerak, kita kenal ada beberapa besaran, yaitu ada perpindahan, kemudian ada kecepatan, dan percepatan. Kita sedikit ulas untuk besaran-besaran yang ada pada gerak. Yang pertama adalah perpindahan. Perpindahan di sini memiliki simbol S dengan satuan M atau bisa kita baca meter. Sedangkan kecepatan memiliki simbol T dengan satuannya adalah M per S atau bisa kita baca dengan meter per sekon. Sekon di sini sama artinya dengan detik ya. Jadi sekon ini adalah satuan untuk waktu. Kecepatan di sini memiliki rumus V sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu, atau secara simbol bisa kita tuliskan V sama dengan S per T. Untuk besaran yang ketiga adalah percepatan. Percepatan memiliki simbol A dengan satuan M per S kuadrat, atau bisa kita baca dengan meter per sekon kuadrat. Untuk percepatan sendiri memiliki rumus A itu sama dengan kecepatan dibagi waktu, atau kalau secara simbol kita bisa tuliskan dengan A sama dengan V per T. Baik, selanjutnya untuk hubungan besaran-besaran itu supaya lebih mudah kita bisa memanfaatkan yang namanya segitiga rumus. Nah, apa itu segitiga rumus? Jadi dalam segitiga rumus ini kita akan menuliskan hubungan-hubungan besaran yang akan kita cari. Segitiga yang pertama di sini menentukan hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan waktu. Sedangkan segitiga yang kedua di sini menentukan hubungan antara kecepatan atau V, kemudian percepatan atau A, dan waktu. Nah, cara penggunaannya, apabila mereka ini tidak berada dalam satu baris, contohnya S dengan P atau S dengan T. Di sini mereka punya hubungan operasionalnya adalah dibagi. Kemudian kalau mereka berada dalam satu baris, contohnya dalam hal ini adalah P dengan T, atau di sini ada A dengan T, berarti mereka memiliki hubungan operasionalnya dikali. Kemudian cara penggunaannya, misalkan dari segitiga yang pertama kita mau menentukan V, maka untuk simbol V ini kita tutup terlebih dahulu. Tersisa ada siapa? Yang pertama ada S dan yang kedua ada T. S sama T ini apakah dalam satu baris? Tidak, berarti mereka memiliki hubungan operasional dibagi. Maka untuk menentukan V, yang atas di sini siapa? S dibagi atau per, dibagi dengan siapa? Ini yang bawah siapa? T. Nah, ini salah satu cara mudah menghafalkan rumus dengan segitiga. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini tadi menentukan V, kita dari cara segitiga rumus sudah kita peroleh rumusnya V itu sama dengan S per T. Contoh soalnya, ada sebuah mobil mainan bergerak
sejauh 2 meter selama 4 detik atau 4 sekon. Berarti dari sini yang diketahui ada sejauh 2 meter, berarti perpindahannya adalah 2 meter. Yang kedua selama 4 detik, berarti waktunya adalah 4 sekon atau 4 detik. Yang ditanya adalah tentukan kecepatan dari mobil mainan tersebut. Berarti yang ditanya ini adalah V. Oke, dari segitiga rumus tadi kita sudah peroleh bahwa V itu sama dengan S dibagi dengan E. Tinggal masukkan saja. S di sini nilainya berapa? 2 dibagi dengan T-nya adalah 4. 2 dibagi 4, maka hasilnya adalah setengah atau 0,5. Kemudian satuan dari V tadi apa? Satuan V adalah meter per satu contoh lagi. Mohon maaf, di sini adalah harusnya perpindahan, bukan kecepatan ya. Untuk perpindahan tadi posisinya ada di sini, kita tutup dulu sehingga besaran yang tersisa di sini ada V dengan T. Mereka berada dalam satu garis, berarti hubungan operasionalnya adalah dikali. Dari sini berarti kita peroleh rumusnya S yang ditanya tadi, yang ditutup sama dengan P dikali dengan T. Berarti rumusnya S itu sama dengan P kali T. Contoh soalnya di sini masih pada mobil mainan. Mobil mainan bergerak dengan kecepatan 2 meter. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak yang ditempuh atau perpindahan yang ditempuh dari mobil mainan tersebut selama 2 detik atau 2 sekon. Berarti dari soal ini diketahui yang pertama V-nya adalah 2 meter per sekon. Selama 2 detik berarti T-nya itu sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Yang ditanya tadi adalah jarak yang ditempuh atau perpindahannya. Dari segitiga rumus kita peroleh S itu sama dengan T dikalikan dengan T. T-nya tadi berapa? 2. Kemudian kita masukkan T-nya 2. Berarti nilai S itu adalah 2 dikali 2. Hasil perkaliannya adalah 4. Satuan untuk ini S tadi adalah meter, atau saya tulis dengan M. Nah, mudah bukan untuk menentukan hubungan besaran dengan menggunakan segitiga rumus. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 2 pesepeda, tapi mereka berada dalam kasus yang berbeda. Untuk kasus biru, di sini kalau kita perhatikan, pesepeda ini berjalan dengan kecepatan yang tetap, sehingga kita bisa sebut dia sedang melakukan gerak lurus beraturan. Sedangkan contoh yang kedua, di kasus ini pesepedanya menuruni bukit. Coba kalian bayangkan kalau kalian sedang menuruni bukit, apakah kecepatan kalian dalam menaiki sepeda itu akan tetap? Tentu tidak ya. Sepeda ini akan mengalami gerak yang semakin cepat. Geraknya akan semakin cepat sehingga dia mengalami suatu gerak lurus berubah beraturan. Bisa dipahami ya? Nah, dari sini tadi sehingga bisa kita simpulkan bahwa
Gerak lurus. Nah, gerak lurus kemarin sudah kita pelajari, benda yang bergerak pada lintasan lurus. Gerak lurus ini terdiri dari dua jenis gerak dari gambar tadi ya. Yang pertama, ada gerak lurus beraturan. Apa tadi syaratnya? Sepedanya harus berjalan dengan kecepatan yang tetap. Sedangkan jenis yang kedua, tadi sepeda yang menuruni bukit, sedang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Di sini syaratnya dia kecepatannya tidak tetap, sehingga memiliki nilai percepatan. Nah, untuk gerak lurus beraturan tadi, maaf, kita kembali ke sini sebentar. Ketika benda memiliki kecepatan yang tetap, maka tidak ada perubahan kecepatan ya. Efeknya atau akibatnya nilai percepatannya